Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rufina Iyai, NIM 191011147. Saya dari PKK 4. Di sini dari mata kuliah logika, dengan materi saya akan menjelaskan mengenai silogisme kondisional dan silogisme disjungtif. Silogisme kondisional dan silogisme disjungtif ini termasuk penalaran tidak langsung. Silogisme kondisional yang disebut juga dengan silogisme hipotetis didefinisikan sebagai silogisme yang menggunakan proposisi hipotetis sebagai premis mayornya. Sedangkan premis minornya adalah proposisi kategoris yang menetapkan atau mengingkari proposisi yang dimuat dalam premis mayor. Premis mayor menyatakan suatu syarat, itu dinyatakan dengan C. Premis minor menyatakan dipenuhinya syarat tersebut, sedangkan bagian konklusi atau kesimpulannya menyatakan kebenaran konsekuensi. Contohnya, jika mataku sakit, aku tidak dapat melihat dengan jelas. Contoh kedua, jika tanganku patah, besok tidak bisa ikut ujian. Dari kedua contoh ini terlihat penarikan konklusinya dengan premis-premisnya yang merupakan pernyataan yang benar. Silogisme kondisional mempunyai 4 hukum sebagai berikut. Bila antecedent terlaksana, maka konsekuensi juga terlaksana. Itu dinyatakan dengan B, huruf kapital, yang menyatakan itu benar. 2. Jika antecedent tidak terlaksana, maka antecedent dapat terlaksana dan dapat pula tidak terlaksana. Itu benar atau salah. Dinyatakan B kapital dan S kapital. Bila konsekuensi terlaksana, maka antecedent dapat terlaksana dan dapat pula tidak terlaksana. 4. Bila konsekuensi tidak terlaksana, maka antecedent tidak terlaksana. Itu dinyatakan dengan S kapital. Berdasarkan 4 hukum ini, ada 4 bentuk silogisme hipotetis atau silogisme kondisional. Yang pertama, premis mayornya mengakui antecedent. Dengan contoh, misalnya, jika makan bergizi, saya sehat dan kuat. Itu premis mayornya ya. Yang kedua, sekarang makan bergizi. Itu terlaksana. Itu dinyatakan dengan A. Jadi saya sehat dan kuat. Itu C. Yang kedua, premis minornya mengingkari antecedent. Contohnya, jika makan bergizi, saya sehat dan kuat. Ingat tadinya itu premis mayornya. Sekarang makan tidak bergizi. Jadi saya tidak sehat dan kuat, atau saya sehat dan kuat. Jadi konklusinya itu tidak sah. Yang ketiga, premis minornya mengakui bagian konsekuensi. Contohnya, jika makan bergizi, saya sehat dan kuat. Sekarang saya sehat dan kuat. Jadi, makan bergizi atau makan tidak bergizi. Ini juga konklusinya atau kesimpulannya tidak sah. 4. Premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya. Contoh, jika makan bergizi, saya sehat dan kuat. Sekarang saya sehat dan kuat. Jadi, makan tidak bergizi, itu konklusinya adalah salah. Yang kedua, silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya menggunakan proposisi disjungtif, sedangkan premis minornya berupa proposisi kategoris yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut dalam premis mayor. Silogisme disjungtif dibagi menjadi 2. Yang pertama, silogisme disjungtif dalam arti sempit. Silogisme disjungtif dalam arti sempit adalah
silogisme yang premis mayornya memiliki alternatif kontradiktif. Kedua termnya, yaitu predikat, dapat dalam bersifat kontradiktif yang saling bernegasi. Ini diperjelaskan dalam contoh, sehingga tidak ada alternatif pilihan lain. Misalnya, hutang ibu lunas atau tidak lunas, bernegasi dengan lunas atau tidak lunas. Ternyata hutang ibu lunas, jadi konklusinya hutang ibu bukan tidak lunas. Silogisme disjungtif dalam arti luas. Silogisme ini mempunyai mayor alternatif, bukan kontradiktif. Dalam silogisme ini ada kemungkinan bahwa dua alternatif yang disediakan dalam premis mayor memiliki kemungkinan yang sama benarnya. Contoh, Rocky tamasya di Bukit Kelam atau di Pasir Panjang. Ternyata Rocky tidak tamasya. Jadi konklusinya Rocky bertamasya di Pasir Panjang. Namun bisa jadi Rocky tidak bertamasya ke Bukit Kelam, tetapi bertamasya ke tempat lain. Silogisme disjungtif baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas mempunyai dua tipe. Yang pertama, premis mayornya mengingkari salah satu alternatif konklusinya adalah mengakui alternatif. Contohnya, mengakui alternatif lain. Contohnya, ia berada di bukit atau di gunung. Ternyata ia berada di gunung. Jadi ternyata ia tidak berada di gunung. Jadi ternyata berada di bukit. Premis minor mengakui salah satu alternatif kesimpulannya adalah mengingkari alternatif lain. Contohnya, jika berada di bukit atau di gunung, ia berada di bukit atau di gunung, ternyata ia berada di gunung. Jadi, ia tidak berada di bukit. Baik, saya mempunyai kata mutiara. Daun pandan, daun selasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, selamat siang.